Jadi pembahasan kali ini mengenai image Alpine. Jadi kita akan menginstal web server Nginx dan PHP FPM versi 7.3 di image Alpine. Setelah itu kita akan build menjadi image baru ya. Kenapa di sini saya menggunakan image Alpine ya? Karena image-nya itu lumayan kecil ya, sekitar 7 megaan, dan itu cocok banget kalau kita gunakan di production ya, karena size-nya nggak gede-gede amat. Oke, jadi di image Alpine ya, kalau kita mau menginstal PHP-FPM ya dengan versi tertentu, misalkan 7.3, nah itu kita harus sesuaikan juga dengan versi Alpine-nya ya. Contohnya nih kayak di sini nih, kita coba buka repo-nya. Repo versi Alpine-nya itu 3.12 ya, kita cek PHP FPM-nya. Nah, di sini ada PHP 7 FPM versi 7.3. Nah, jadi kita harus menggunakan ini ya, Alpine versi 3.12 ya, supaya kita bisa menginstal PHP FPM itu yang versi 7.3. Oke, jadi selain PHP FPM ya, kita nanti akan menginstal Nginx-nya juga ya, supaya nanti bisa diakses dari browser. Jadi nanti ketika diakses dari browser, Nginx-nya itu akan nge-call si PHP FPM-nya ya, kayak gitu. Oke, jadi ini rangkuman step-stepnya ya. Jadi pertama kita harus mendownload dulu image Alpine-nya, lalu kita akan membuat kontainernya dari image tersebut. Setelah itu kita akan install Nginx-nya, terus PHP FPM-nya juga. Kemudian kita akan hubungkannya antara Nginx dengan PHP FPM melalui socket. Kemudian kita akan build menjadi image baru. Terus yang terakhir kita akan tes image barunya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita akan download image-nya dulu, image Alpine. Komennya itu ini ya, kayak gini. Anggaplah kita udah install Docker ya. Jadi kita tinggal docker pull aja nih, Alpine .2 versinya 3.12. Kita tunggu sebentar, ini bakal ngedownload image Alpine. Ini pulling. Oke, ini udah ke download nih. Kita coba cek Docker images. Nah, di sini bakal ada image baru Alpine dengan versi 3.12. Oke. Kemudian kita akan buat kontainernya ya. Kita akan jalankan si image tersebut ya. Jadi kita akan buat kontainernya terlebih dahulu nih. Jadi docker run min it. Kita kasih nama kontainernya apa, lalu di sini ada min p itu port 92. Ini port yang bakal bisa diakses dari browser ya. Terus 80 ini port internal si kontainernya ya, karena kita menggunakan Nginx. Nginx itu port defaultnya itu 80, jadi kita set di sini 80 ya. Lalu Alpine ini nama image-nya, lalu sh ini buat supaya kita bisa jalankan komen di dalam kontainer ya. Kita paste di sini. Oke, ini kita udah masuk ke dalam kontainer ya. Kita bisa lakukan misalnya ls pwd ya, ls-l gitu. Nah, selanjutnya kita nih, kalau kita buka ya lewat browser, nah dia akan belum bisa diakses nih karena kita belum menginstal Nginx-nya dan PHP-nya juga ya. Jadi dia bakal ini error connection reset. Oke, jadi pertama kita akan install Nginx-nya dulu ya. Jadi kan kita udah masuk ke dalam kontainernya nih ya. Kita tinggal install Nginx-nya. Jadi apk add Nginx.
Oke, dia akan ngedownload nih. Udah nih, kalau udah, kemudian jalankan perintah berikut ya untuk menyalakan web server Nginx. Jadi kita masuk ke cd folder run dulu. Ya, udah masuk ke folder run, terus kita buat folder Nginx. Oke, lalu kita buat file Nginx PID. Jadi supaya Nginx itu bisa jalan ya, kita harus buat ini ya, file ini, PID ini ya. Lalu kita start Nginx nya. Oke, ini udah jalan harusnya sih. Kalau misalkan kita komennya ps aux. Nah, ini udah jalan ya. Di proses udah up nih Nginx nya. Kita tinggal refresh di sini. Nah, di sini udah connect ke Nginx nih ya. Cuma statusnya emang 404 not found. Kenapa? Karena kita belum set konfigurasi Nginx nya ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah nyala Nginx nya. Cuma masih 404 aja sih ininya responnya. Oke, lanjut. Kita akan beralih dulu. Kita akan install PHP FPM nya. Jadi jalankan ini apk add php strip fpm. Oke. Udah selesai install PHP FPM. Kita bisa cek versinya. Nah, ini versinya ya, 7.3 FPM FCGI ya. Terus ini kita bisa lihat juga modul apa aja yang udah keinstall ya. Nah, ini baru sedikit ya. Kita bisa tambahkan modulnya ya. Kalau di PHP itu kan biasa koneknya kebanyakan ke MySQL ya. Jadi kita bisa tambahkan juga. Di sini contohnya ini zip, XML, MySQL juga bisa kita tambahkan. PHP 7 MySQL. Nah, seperti ini. Jadi akan menginstall zip ya, modul zipnya, XML, lalu MySQL-nya. Kalau kita cek lagi di sini harusnya udah ada ya nih, MySQL, XML, zip. Kayak gitu ya. Untuk modul-modul yang lainnya misalnya kayak MB string, kayak GD, terus yang DOM, yang lain-lainnya bisa kalian tambahkan sendiri ya. Untuk saat ini saya akan tambahkan cuma ini aja ya, supaya buat sampel aja sih. Oke, untuk menghidupkan FPM-nya ini, PHP FPM, menggunakan ini ya, PHP strip FPM 7. Oke, udah jalan. Kita cek lagi ps aux. Nah, ini udah jalan ya. Oke. Kemudian kita akan hubungkan antara Nginx dengan PHP FPM ya, menggunakan soket. Kalau ini kan tadi kan kita cuma baru buka Nginx aja nih. Nah, ini belum connect ke PHP ya. Jadi kita akan coba konekkan, hubungkan antara Nginx dengan PHP si FPM-nya. Kita buka file ini ya, nginx conf.d/default.conf. Nah, ini defaultnya seperti ini ya. Kalau kalian tadi lihat kan sini 404 not found ya. Kalau kita buka nih, kita refresh. Kenapa ya? Karena di sini kita setnya 404 nih. Apapun yang arah ke sini ya, 92 nih portnya akan ngarah ke 404 ya. Makanya di sini kita harus ubah. Oke. Nah, ini konfigurasinya udah saya tuliskan di sini ya. Jadi kita akan arahkan, kalau kita buka Nginx-nya akan diarahkan folder ini, var www.localhost htdoc. Nah, ini folder default dari Nginx-nya. Kalau kita buka nih harusnya udah ada foldernya ya. Nah, di sini ada localhost kan, localhost terus htdoc. Nah, di dalam htdoc ini masih kosong. Nah, harusnya kita arahkan ke sini ya. Terus di sini ada port 80 ya, port defaultnya yang tadi saya
bilang di awal di sini. Nah nih yang ini tadi ya 92.80 itu mengarah ke Nginx ya, ke sini. Terus nah kita hubungkan Nginx ke PPFM itu menggunakan soket ya. Jadi menggunakan fast CGI ya. Ini localhost ya 127 sekian port 9000. Lalu di sini index.php kita set, lalu ini seperti ini ya. Ini juga kita tambahkan di sini 404 HTML. Kita kopas saja langsung biar cepat ya. Tadi ke sini ya, ke mana tadi, default sini ya. Ini kita hapus saja. Oke, kita paste dari sini. Nah kayak gini ya. Kita save, kemudian kita reload lagi. Reload ini buat mereload konfigurasinya ya. Oke, kalau kita ps out ini masih ada prosesnya. Oke, kita refresh. Nah ya kan defaultnya mengarah ke sini ya, welcome to Nginx ya. Oke, ini udah ke htdocs nih, folder htdocs ya. Terus kita coba tes PHP nya. Kita akan buat file PHP. Kita masuk ke folder htdocs. Terus kita akan buat file php info.php. Kita akan echo ini php info ya. Oke, udah. Terus kita buka lewat browser. Nah ya, ini udah ketahuan ya, PHP versinya ini udah bisa nih, file PHP dibuka lewat browsernya nih ya, .php. Oke. Ini saya close saja. Oke, jadi Nginx nya udah jalan, PHP FM nya juga udah jalan ya. Kemudian kita akan build menjadi image baru ya, dari si kontainer yang ada di sini ya. Kita akan buat menjadi image baru. Caranya jadi buka tab baru di sini, kita ke rootnya dulu ya, karena kan docker itu jalannya di root. Oke, kita udah masuk ke root. Jadi kita akan jalankan command ini ya, docker commit ini untuk nge-build image baru ya, dari kontainer yang sedang berjalan nih. Kontainer yang sedang berjalan itu kan tadi kita buat nama kontainer itu my container ya. Nih saat di step awal tadi kita kasih nama itu, name-nya itu my container ya. Jadi terus kita di sini harusnya kita panggil my container juga ya ketika nge-build menjadi image baru. Kita coba paste di sini. Jadi komennya kayak gini, docker commit, terus di sini ada cmd php fm7. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya untuk supaya fpm itu bisa jalan, jadi kita tambahkan di sini ya. Terus selain fpm kan juga nginx juga harus jalan ya, jadi kita tambahkan di sini nih, nginx min g daemon of ya. Terus nama kontainernya itu kan tadi kan yang ini nih, ini namanya kan my container nih tadi. Terus kita kasih nama image barunya apa ya, ini terserah mau diganti juga apa, zzz atau apa terserah ya. Ini saya kasih namanya my new image saja ya. Terus versinya 1. Oke, kita coba jalankan. Nah ini udah berhasil ya. Kalau kita cek lagi docker images, di sini ada nih image baru yang udah kita buat nih ya. Ini udah tercreate image-nya. Nah udah jadi image. Terus kita yang terakhir kita tes image-nya ya. Ini my new image ini kita tes ya, apakah setelah kita tadi build ya, apakah
Nginx dan PHP-nya itu jalan atau enggak, kita coba buat satu kontainer baru ya. Jadi komennya kayak gini, kita buat satu kontainer baru, docker run ya min itd, terus ini nama kontainer yang baru, terus portnya kita definisikan 502 ya. Ini harus beda sama yang di sini ya. Ini kan sudah 92 udah ada nih ya. Jadi kita harus pakai port yang lain. Terus di sini 80. Nah, ini nama ini portnya si Nginx ya yang ada di dalam kontainer. Jadi kita set 80 juga. Terus kita buat kontainer itu dari image mana? Nah, image yang tadi ini barusan kita buat ya. Menu image, tagnya 1.0 ya, kayak gitu. Oke, ini saya jalanin di belakang ya. Ada D di sini ya. Ini jadi saya nggak masuk ke kontainernya, tapi langsung jalanin si kontainernya di background prosesnya. Oh sorry, ini kayaknya namanya udah ada nih, nama kontainernya. Saya coba delete dulu. Oke, udah saya delete. Kita coba lagi. Nah, oke, ini udah jalan harusnya ya. Kita coba cek di sini docker ps, harusnya ada 2 yang jalan. Nah nih ya, yang ini sama yang barusan kita buat ya nih, kontainernya namanya my container 2 ya ini. Oke, jadi kita tinggal cek aja di browser ya, apakah berjalan dengan baik Nginx nya dan PHP nya. Oke, berhasil ya. Terus tadi PHP info, nah ini juga udah berhasil ya. Jadi Nginx sudah berhasil, PHP FM juga udah berhasil dijalankan ya, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya cara install Nginx dan PHP FM 7.3 ya di image Alpine ya. Terus kita tadi udah buat juga ya image barunya, terus kita jalanin, nggak ada isu ya. Nginx nya udah jalan ya, terus PHP FM nya juga udah jalan ya. Jadi kira-kira seperti itu tutorial untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat.